내가 왜? 그럼 저런 꼰대들한테나 매달릴 거야? 쪽팔리게? 쪽팔린 게 문제야? 난 뭐... Hai guys, kembali lagi di channel Randy Maulana, dan kali ini kita akan melanjutkan epic story dari alur cerita dari game Squid Game yang terinspirasi dari drakornya. Di video kali ini kita akan diperlihatkan Gi-hun dan teman-temannya akan melakukan permainan yang keempat, serta kejadian-kejadian yang dialami oleh staf dan pemain yang secara tidak ketahui mereka diam-diam menjual organ-organ manusia secara ilegal. Tak hanya itu, detektif John-Woo yang sedang mencari kakaknya selama berhari-hari malah terjebak dalam kejadian itu. Setelah permainan yang kedua selesai kemarin, Silna pun sangat berterima kasih kepada Gi-hun karena si Gi-hun telah membantunya untuk melakukan sesuatu agar bisa menyelesaikan permainan yang kedua. Sebelumnya, si Sang-woo mencoba untuk meminta maaf karena si Sang-woo itu telah menyuruh mereka berpencar hingga akhirnya mereka semua menemukan simbol-simbol tersulit. Mereka semua sudah memaafkan Sang-woo. Sisa pemain yang tadinya 180 sekarang menjadi berkuras karena 79 orang telah meninggal dunia. Sekarang sisanya menjadi 108 pemain yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum mereka tidur, si staf memberikan mereka makanan terlebih dahulu. Tetapi karena jumlah makanan yang mereka terima sangat sedikit, Do-soo dan anak buahnya pun mencoba ingin mengambil beberapa makanan lagi, sehingga ada orang yang gak kebagian. Akhirnya, pemain nomor 198 pun menyangka kalau Do-soo adalah pelakunya. Salah satu di antara mereka mencoba untuk melawan Do-soo, tapi pada akhirnya dia malah ditonjok habis-habisan sama si Do-soo, guys. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Ya, ujung-ujungnya dia pun akhirnya tewas di tempat. Si Gi-hun yang tidak terima melihat hal tersebut langsung menegur sama si staf. Tetapi si staf itu menganggap kalau peserta itu telah tereliminasi dan sekarang menjadi 107 orang. Dengan begini Do-soo menjadi punya ide yang dimana dia akan membunuh semua pemain ketika mereka sedang tertidur. Si Gi-hun pun mulai khawatir karena Do-soo akan menyerang semua pemain. Makanya mereka harus saling jaga satu sama lain. Si Gi-hun juga mengajak Se-byok untuk ke timnya, karena kalau si Se-byok sendirian maka dia akan dihajar habis-habisan oleh si Do-soo. Byung-gi dan staf lainnya pun seperti biasa. Malam-malam begini mereka sibuk ingin menjual organ-organ tubuh manusia secara ilegal. Tak lama kemudian, si staf itu berkata, "Hei Byung-gi, sepertinya malam ini akan menjadi malam yang sangat berbahaya. Sebaiknya kau mencari tim yang lebih kuat." Mendengar hal itu dari staf, si Byung-gi pun langsung kembali ke ruangan para pemain agar ia bisa beristirahat. Setelah si Byung-gi sudah tiba di ruangan para pemain, si Byung-gi meminta untuk bergabung di timnya Do-soo, tetapi si Byung-gi itu ditolak mentah-mentah. Pada akhirnya si Byung-gi mengucapkan kepada Do-soo kalau ia tahu bahwa permainan selanjutnya apa. Di sisi lain, si John-woo yang memakai topeng tersebut langsung mengikuti para staf yang berjaga untuk naik lift. Setelah para staf sudah berada di tempat pemain, event yang diadakan oleh frontman pun tidak lama lagi akan dimulai. Ketika lampu dimatikan, Do-soo pun langsung membantai si nomor 198 karena dialah yang sebelumnya telah membocorkan rahasia mengambil makanan 2 kali. Kerasnya teriakan dari pemain tersebut membuat semua orang panik dan langsung membantai satu sama lain.
Tiba-tiba si Doksu pun muncul dan langsung membantai si Sebyok. Tapi untungnya Sebyok berhasil membacok si Doksu menggunakan pisau lipatnya dan dia langsung nyamperin Gi-hun. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Gi-hun pun mencoba untuk menolong satu sama lain, tetapi ketika mereka hendak akan melawan kelompok Doksu, kakek Ilnam pun mencoba untuk menenangkan mereka. Woi, jangan pada berantem woi. Nanti kalau para pemainnya habis gimana? Mendengar hal itu, si frontman langsung menghentikan permainan spesial tersebut dan menyuruh para staf yang berjaga langsung ke tempat para pemain untuk diperiksa. Dari 107 pemain yang tereliminasi, sekarang malah menjadi tersisa 80 orang. Atas keberhasilan Doksu, Mireong pun mengucapkan selamat karena ia berhasil menghentikan seluruh pemain hingga tewas, dan sekarang dia menyuruhnya untuk ke toilet. Keesokan harinya, mereka semua pun sudah bersiap untuk melanjutkan permainannya, tapi sebelum itu para staf disuruh memilih kelompok masing-masing yang terdiri atas 10 orang. Tetapi karena Gi-hun cuma memiliki 5 orang, ia menyuruh kawan-kawannya untuk mencari orang lain agar mereka bisa bergabung ke dalam tim mereka. Tapi sayangnya mereka hanya bisa membawa 4 pemain lainnya karena si kakek Ilnam tuh gak bisa memilih seseorang untuk bergabung dengan mereka. Si Doksu yang sudah mengetahui permainan selanjutnya pun langsung mencari orang-orang yang bertubuh kuat. Tetapi karena Mireong hanyalah seorang wanita kurus, si Doksu pun mulai mengkhianatinya. Dan akhirnya si Mireong pun mau mengikuti tim dari si Gi-hun. Setelah mereka membentuk timnya masing-masing, mereka semua pun langsung dibawa ke tempat permainannya. Dan ternyata permainan yang akan mereka permainkan adalah tarik tambang. Si staf juga memberitahu kalau siapapun yang akan kalah dalam permainan ini, maka dia akan jatuh dari ketinggian dan akan tewas seketika. Saat giliran pertama tim Doksu melawan tim lain, tim Doksu dengan sangat mudahnya dia bisa mengalahkan tim lain karena tim Doksu itu terdiri dari 10 orang pria terkuat. Years later. Sudah saatnya tim Gi-hun untuk melawan tim lain, namun justru mereka malah ketakutan karena tim lain yang akan mereka hadapi itu terdiri dari 10 orang pria. Di situ kakek Ilnam mulai berkata, kalau dalam lomba tarik tambang, mereka tidak hanya menang menggunakan otot dan kekuatan saja, tetapi mereka juga bisa menang dengan menggunakan sebuah strategis. Strategi yang pertama, menaruh pemain terkuat di belakang dan menaruh setiap orang di sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu menjajarkan kaki ke depan. Dan yang paling penting, mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang selama 10 detik pertama untuk melemahkan kekuatan musuh. Saat musuh mulai lengah, mereka semua mulai mengeluarkan super power mereka, tetapi sayangnya ketika mereka hampir menang, tim musuh kembali menarik tambangnya setelah mendapatkan kekuatannya kembali.
Pada akhirnya usaha mereka pun berhasil dan kelompok musuh pun mulai jatuh dari ketinggian dan tewas. Ketika mereka lagi istirahat, si Doksu pun mulai marah-marah karena si Miryong selamat dari permainan tersebut. Sebelum waktunya tidur, tim Gi-hun pun mencoba untuk melawan tim Doksu. Tetapi karena mereka nggak punya laki-laki yang kuat, mereka pun akhirnya membuat barikade agar mereka bisa bertahan dari tim Doksu. Doksu yang melihat hal itu langsung menghampiri Gi-hun, tetapi Gi-hun lebih menyarankan si Doksu untuk tetap berhati-hati terhadap timnya sendiri. Karena kalau Doksu menjadi salah satu timnya, maka dia akan dibunuh secara diam-diam. Lalu si Doksu pun mulai mengecek para timnya supaya mereka nggak ada yang nyerang satu sama lain. Beberapa pemain ditugaskan untuk berjaga malam sambil mengisi waktu mereka menceritakan pengalaman hidup mereka. Si Gi-hun pun berkata kepada kakek Il-nam bahwa dulu si Gi-hun pernah kehilangan satu rekan kerjanya akibat melakukan mogok kerja. Ternyata si Gi-hun dan teman-temannya terpaksa melakukan aksi mogok kerja karena di saat itu pihak kantor memecat mereka secara sepihak karena masa kantor itu sedang mengalami masa-masa sulit seperti masa corona ini. Saat si Gi-hun sedang bercerita, namun tiba-tiba si kakek Il-nam mengalami demam secara mendadak dan si Gi-hun mulai mengkompres kepalanya agar si kakek Il-nam bisa mengikuti permainan selanjutnya. Di sisi lain, seperti biasa, Byung-gi dan teman-temannya kembali lagi mengambil organ-organ tubuh dari pemain yang mati. Dan setelah selesai, para staf yang berjaga di situ pun mulai pergi dari tempat itu menggunakan jalur khusus yang sudah dirancang untuk dijadikan jalan keluar darurat khusus untuk para VIP dan yang lainnya ketika terjadi sesuatu pada tempat itu. Salah satu staf pun mulai bertanya siapakah VIP ini. Namun salah satu temannya pun menjawab kalau mereka tidak perlu cari tahu tentang hal itu. Dan ternyata orang itu adalah si Jeonwoo yang sedang menyamar menjadi salah satu staf. Setelah mendapatkan informasi dari orang itu, dia langsung ditembak dan langsung dibuang sama si Jeonwoo. Di sisi lain, ketika si Byung-gi bertanya kepada staf permainan apakah selanjutnya yang akan dimainkan, tetapi para staf justru menjawab kalau si frontman belum memberitahu mereka. Yaudah, karena ngerasa tertipu, dia mulai marah-marah dan berusaha untuk memojokkan salah satu dari mereka. Tetapi karena satu staf itu berusaha melawan, si Byung-gi pun menancapkan pisau di tubuhnya lalu kabur kemudian. Salah satu staf di situ mencoba untuk menenangkan Byung-gi dan memberitahu apa alasan dia sebenarnya. Lalu tiba-tiba si frontman pun datang dan langsung menembak kepala dari staf tersebut sambil mengatakan kalau gue mau bodo amat kalau lu mau menjual ataupun memakan daging itu. Tetapi dia akan sangat marah kalau orang berani mencurangi game tersebut. Soalnya kan game itu dibuat agar pemain lain bisa bersaing dengan pemain yang berkondisi yang sama. Dan pada akhirnya si frontman membunuh mereka berdua. Mereka pun berhasil menemukan mayat staf yang ditembak sama si Jeonwoo. Dan si frontman pun menyuruh mereka untuk mencari si Jeonwoo karena dia tahu kalau yang menembak staf itu pasti seorang detektif. Di saat sudah merasa aman, si Jeonwoo mulai memasuki ruangan yang ditempati oleh si frontman. Lalu ketika sudah masuk, si Jeonwoo langsung mengecek isi berangkas dari si frontman. Dan tanpa dia sadari ternyata kakaknya juga masuk ke dalam permainan Squid Game. Setelah itu, para staf langsung mengecek semua pemain yang ada di situ. Tetapi karena tidak ada bukti yang mencurigakan, si frontman langsung menyuruh para staf untuk memulai permainan yang keempat. Sebelum memulai game yang keempat, si frontman di situ sempat minta maaf karena sebelumnya ada beberapa staf dan salah satu pemain telah berbuat curang. Makanya si frontman tadi memutuskan untuk mengecek setiap stafnya supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Sebelum memulai game, para pemain disuruh untuk memilih salah satu orang teman karena di game berikutnya nanti akan dipilih menjadi 2 orang.
Tampaknya pada hal itu terjadi sedikit keributan di antara para pemain karena para cowok-cowok itu nggak mau bergabung dengan cewek dan orang tua yang mereka anggap seperti orang lemah. Ketika si Gi-hun akan membuat tim dengan Sang-woo, ternyata si Sang-woo sudah membuat tim bersama Ali dan pada akhirnya si Gi-hun harus mencari orang lagi. Tak lama dari itu ada seseorang yang mengajak Gi-hun untuk bermain game yang keempat, tetapi karena si Gi-hun sadar bahwa sekarang ini hanya tersisa 39 orang, makanya dia mengajak si kakek Ilnam untuk bermain bersama agar dia tidak tereliminasi karena nggak dapat teman. Di sisi lain, si Sebyok yang masih sulit untuk mendapatkan pasangan, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Jiyoung untuk menemani dia untuk bermain. Karena mereka itu sama-sama nggak bisa mendapatkan seseorang untuk diajak main. 내가 왜? 그럼 저런 꼰대들한테나 매달릴 거야? 쪽팔리게? 쪽팔린 게 문제야? 난 무조건 이겨야 돼. 그럼 나랑 해. 내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서 돼? Setelah ngomong panjang lebar, akhirnya si Jiyoung dan si Sebyok pun berpasangan. Dan pada saat itu juga waktunya sudah 0 detik. Di saat semuanya ingin bermain, si Myeong yang gak dapat pasangan pun langsung dibawa sama para staff ke dalam suatu tempat. Setelah itu semua pemain disuruh melewati gang-gang kecil seperti yang ada di perumahan. Dan setelah sampai, si staff memberikan kedua kantong yang berisikan 10 buah kelereng. Pada awalnya si kakek sama si Gi-hun pun mulai merasa senang karena mereka mengira bahwa kelereng yang harus diambil adalah kelereng milik tim lain. Tetapi ternyata kelereng yang harus diambil itu bukanlah kelereng milik orang lain, melainkan mereka harus mengambil kelereng milik pasangannya sendiri. Mereka diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan game tersebut. Mereka berdua pun ingin memulai sebuah game tersebut sambil mempertaruhkan kelereng yang mereka lempar. Namun, di sini Gi-hun malah harus bingung karena si kakek tiba-tiba mengalami demensial yang membuatnya hilang ingatan. Gi-hun pun mencoba untuk mengajak si kakek Ilnam untuk bermain kelereng, tetapi karena kakek Ilnam gak mau bermain, ia terpaksa harus dibentak-bentak sama si Gi-hun supaya dia bisa mau bermain. Di sisi lain, Jiyoung pun meminta kepada Sebyok untuk segera menyelesaikan game ini dengan hanya sekali putaran. Tetapi karena waktunya masih banyak, si Jiyoung pun mengajak Sebyok untuk menceritakan suatu hal yang tidak bisa dibicarakan kepada orang lain. Mereka pun tidak perlu merasa takut maupun grogi karena salah satu di antara mereka yang kalah akan mati. Mereka berdua pun mulai menceritakan rahasia-rahasia mereka masing-masing dan di situ si Jiyoung mengatakan bahwa Sebyok nggak pernah bersenang-senang. Mungkin nanti di saat nanti Jiyoung akan membuat si Sebyok bahagia dengan melakukan cara apapun untuk bisa bahagia. Tetapi sepertinya hal itu tidak akan pernah bisa terwujud. Mereka berdua pun akhirnya membuat suatu permainan yang dimana siapapun yang melempar kelerengnya paling jauh, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Ketika si Sebyok udah ngelempar kelerengnya, si Jiyoung justru malah mengalah dan menjatuhkan kelerengnya. Lalu terjadilah adegan seperti ini. 이거냐? 무조건 이기게 해준다는 게? 너 이런다고 내가 고마워할 줄 알지? 다시 던져. 나 다시 던져도 너 못 이겨. 참 좀 멋있게 좀 치게 해줘라. 혼자 개꿈 잡지 말고 다시 던지라고! 난 없어. Lalu mengapa ia melakukan itu? Karena si Jiyoung berkata kalau dia nggak punya siapa-siapa. Sedangkan Sebyok masih mempunyai adik dan orang tua yang masih membutuhkan dirinya. Sebelum si Jiyoung dieliminasi, si Jiyoung bersempat untuk berterima kasih kepada Sebyok karena sudah menemaninya bermain dan si staff itu langsung menembaknya dan tewas. Di sisi lain, Sang-woo yang hampir menang pun di situ menuduh Ali bahwa dia pun tidak jujur dalam bermain.
Tetapi staf itu mengatakan kalau Ali selalu jujur dalam permainan. Dan di situ mereka berdua pun berusaha mencari cara untuk segera memenangkan permainan tersebut. Si Sangwoo pun berinisiatif untuk menantang pemain lain dengan cara mengerahkan 20 kelereng miliknya. Tetapi pada saat Ali nggak sadar, dia langsung mengambil kantong kelereng yang ada di kantong Ali dan menyerahkan itu kepada si staf. Di saat dia hampir kalah, kakek Ilnam pun memberikan semua kelereng yang ada di tangannya kepada Gi-hun dan mengambil kelereng milik orang lain. Tapi di situ si Gi-hun pun menolak karena itu adalah perbuatan yang curang. Tetapi setelah kakek Ilnam mengatakan bahwa dirinya tidaklah benar-benar pikun, si Gi-hun benar-benar merasa bersalah karena tadi dia sudah membohongi si kakek Ilnam. Meski begitu, kakek Ilnam pun memberikan satu kelerengnya dan berterima kasih pada Gi-hun karena dia sudah mengajak bermain. Dan film pun bersambung. Oke, mungkin segitu saja untuk part 2 dari epic story dari game Squid Game yang terinspirasi dari drakornya. Mungkin nanti part 3-nya besok mungkin ya, kalau bisa. Oke, so jangan lupa di subscribe, like, dan tekan lonceng ya teman-teman, agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Baiklah, ditunggu aja ya untuk part 3-nya. Nanti insya Allah bakal gue bikin ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye bye.